Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 17 April 2021 jam 6:28. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Az-Zukhruf dan alhamdulillah kita sampai di halaman 15. Dan ini kemarin kita membahas tentang Al-Qur'an, itu ada dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini ada 3 kebarokahan. Barokah dalam ta'thirnya, pengaruh kepada diri orang yang membaca, kemudian mubarak dalam thawabnya, dalam ganjarannya, dan mubarak dalam pengaruh secara globalnya, atharihi. Nah, kemarin terakhir seperti itu, yaitu tentang mubarakun fi atharihi. Faqad fatahallahu muslimuna masyariqal ardi wa magharibaha bil Qur'an. Bahwasanya kaum muslimin itu mampu untuk membuka belahan bumi bagian timur dan barat itu dengan Al-Quran Karim. Kehendak Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran Karim. Ai bil amali bil Quran, yaitu mengamalkan Al-Quran. Walihada qala Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bih." Jahidhum bil Quran jihadan kabira. Maka jangan engkau ikuti orang-orang kafir, wajahidhum, dan berjihadlah kalian, lawanlah mereka, perangilah mereka dengan jahidhum bil Quran, lawanlah mereka dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Fatahu masyariqal ardi wa magharibaha bil Quran hina kana al-Qur'anu bil yadil yumna was sayfu bil yadi yusra. Mereka itu, para sahabat saat itu, kaum muslimin dan juga sepeninggalnya, itu bisa membuka belahan bumi, ya, bagian timur dan baratnya itu dengan Al-Qur'an. Wa kana al-Qur'anu bil yadil yumna. Al-Qur'an itu di tangan kanannya, was-sayfu bil yadil yusra, sedangkan pedangnya itu di tangan kirinya. Itu Masya Allah. Jadi antum misalnya dikatakan seperti ini, gimana? Apakah sekarang itu antum harus latihan pedang dengan tangan kiri? Ini simbol saja, Mas. Simbol, bukan kemudian ketika mereka berperang megang Al-Quran tangan kanannya, kemudian tangan kirinya tang teng, enggak gitu, Mas. Ya. Kita harus paham itu adalah ibarat, pengibaratan, pengungkapan. Ungkapan bahwasanya ketika antum itu mempunyai tangan dan kiri, itu harus bersinergi. Gak mungkin jalan sendiri-sendiri. Paham? Kalau antum itu sakit tangan kanannya, tangan kirinya pun susah, Mas. Tangan kiri sakit, tangan kanannya pun susah. Paham maksudnya di sini? Sehingga di situ bukan dalam rangka ketika orang perang membawa Al-Quran, kemudian mainin pedangnya tangan kiri. Nah, ini nggak benar. Cara memahaminya kurang pas. Tapi di sini adalah mensinkronisasikan antara Al-Quran itu dengan tangan sebelah kanan dan pedang tangan kiri, itu artinya saling bersinergi, satu sama lain melengkapi. Dia bisa memainkan pedangnya, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dengan sebab apa? Dia punya ilmu dengan Al-Quran. Sehingga ketika dia berjihad,
Dia menginginkan ridhonya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau hanya tangan kiri saja, hanya pedang saja tanpa Al-Quran, kira-kira bisa atau enggak? Enggak bisa. Begitupun hanya tangan kanan saja, Al-Quran saja, bisa atau tidak? Enggak bisa. Wal'ana katsirun minal mamalik minal mamalik al-islamiyyati biyadiha qanun al-wadi'i badalan 'anil Quran al-Karim. Pemerintah sekarang, ya, para penguasa sekarang, ya, para penguasa Islamiyah, biyadihal qanunul wad'i. Ini ada undang-undang yang mereka buat sendiri, badalan 'anil Quran, ya, sebagai ganti dari Al-Quran al-Karim. Walidzalika kana ta'akhur. Oleh karena itu mereka itu menjadi apa? Terpuruk. Fata'akhuru wa dhullu fil ummatil islamiyati bisababi amali man yantasibu ilaiha. Fadzambu idzan fi ta'akhuril muslimin al-yawma laisa dzambal Islam walakin dzambul muslimin. Sehingga di sini ketika terpuruknya dan terhinanya umat Islam sekarang ini dengan sebab apa? Mengamalkan dari amalan dari orang-orang yang mereka itu memegang teguh terhadap undang-undang selain Al-Quran. Fadzambu, dosanya siapa? Ini bukan keterpurukan Islam ini dengan sebab sekarang ini dengan sebab apa? Dosanya Islam, bukan, tapi dosanya kaum muslimin yang meninggalkan Al-Quran dan mengganti aturan-aturan mereka dengan aturan-aturan buatan mereka. Nasallahu alaihi. Nah, sekarang famin atharil Quran Karim idan anna man tamassaka bihi fahuwa mansurun wa syahidu ma sabaqa li salafina salihi. Dan termasuk asar, termasuk pengaruh yang sifatnya menyeluruh global dari Al-Quran Karim adalah apa? Anna man tamassaka bihi, orang yang memegang teguh terhadap Al-Quran, fahuwa mansurun, maka dia akan ditolong. Sama halnya sekarang, apakah ada orang menghafal Quran, orang memahami Al-Quran, orang mempelajari Al-Quran, kemudian dia pun bisa mengajarkan Al-Quran, apakah dia itu statusnya menjadi seorang pengangguran? Gak bisa makan 3 kali sehari, gak bisa memenuhi kebutuhannya? Gimana mas? Ada nggak ini seperti itu? Gak ada. Pasti umat itu butuh dengan dia, pasti. Dan inilah dasar bahwasanya bahwa mansurun, dia itu akan ditolong di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk ahli Al-Quran dan ahli sunnah. Wa syahidu ma sabaqa li salafina salih. Dan syahidnya, bukti nyatanya, ini adalah apa yang telah berlalu dari salafus soleh. Mereka itu dakwahnya ditolong dengan sebab Al-Quran. Paham sampai di sini? Nah, wa huwa aidan mubarakun fi thawabihi. Nah, ini kita sudah membahas tentang 3 barokah dalam Al-Quran. Barokah pengaruh terhadap orang yang membaca, barokah pengaruh kepada dakwah Islam secara global, dan dakwah kebarokahan dalam hal ganjaran. Sekarang ini yang ketiga, mubarakun fi thawabihi wal harfu wahidu fihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha wa ma aktsaru huruf al-Quran. Ini Al-Quran diberkahi dengan ganjaran, ya, artinya apa? Ini secara global kemarin kita sudah bahas, tidak ada bacaan yang setiap hurufnya itu diganjar kecuali Al-Quran. Antum membaca hadis itu setiap hurufnya tidak diganjar. Antum bahkan membaca apa? WhatsApp isinya nggak ada Al-Qurannya, atau bahkan apa? Ngelihat gambar yang di situ tidak ada ajakan ketakwaan, itu nggak ada thawabnya, apalagi itu malah menjadi dosa. Nasallallahu alaihi. Ngerasani, gibai, ya, isinya berita-berita yang simpang siur. Ya, ini tidak sama dengan Al-Quran.
tidak sama dengan Al-Quran. Lucunya adalah kita lebih sibuk dengan mengurusi yang seperti itu daripada mengurusi apa yang setiap hurufnya diberikan kebaikan. Nasallallahu. Maka sering anak sebutkan kemarin ketika kita bahas bahwasanya la yamalul insan bi qiraatil Quran. Orang itu tidak akan merasa bosan dengan baca Al-Quran. Dan ketika ada orang merasa bosan, maka yang harus didakwa, harus tertuduh pertama kali adalah dirinya sendiri. Maksiat apa, dosa apa yang telah dia lakukan, kelalaian hati yang bagaimana yang dia telah lakukan. Assalamualaikum. Kemudian setiap hurufnya mengandung satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 yang semisalnya. Dan wa ma aktsarul huruf al-Quran, berapa banyak huruf dalam Al-Quran, sehingga kebanyakannya melimpah. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan rahimahullah, wa bihadhil munasabati arada alayya fi riyadhi fil usbu'il madhi insanun waraqatan maktubun fiha lijazul adadiyu fil qur'ani jadwalun dzukira fihi anna jami'a hurufil qur'ani kulluha taqbalul qismata ala 19 idza jumi'at, walakin hadha iftira'un 'ala Allah 'azza wa jalla wa munaqidun lil waqi'i wa la yajuzu tadawulu hadhihi al bitaqati li'annahu la yumkinu lil insani an yashhada anna Allah ta'ala takallama bil Qur'ani bihaitsu takunu hurufuhu munqasimatan ala 19. Man yaqulu hadha lakinnahu iftira'un 'ala Allah 'azza wa jal. Untuk lihat di sini, di dalam kesempatan ini ada di Riyadh, ya, di pekan yang lalu, artinya ketika Syekh menulis kitab ini, itu ada datang orang menampakkan, ya, ada orang menampakkan bahwasanya menampilkan kepada Syekh warqatan, kertas maktubun fiha, di dalamnya tertulis al-i'jazul adadiyyu fil Quran, ya, jadi mukjizat jumlah yang ada di Al-Quran, kemudian jadwalnya dzukira fihi anna jami'a hurufil Quran kulluha taqbalu qismata ala 19 idza jumi'at. Huruf-huruf di Al-Quran itu semuanya kalau kemudian dibagi itu ada 19. Ada 19, 19 apabila digabungkan. Walakin hadza iftira'un 'ala Allah 'azza wa jalla. Namun ini adalah iftira'. Iftira' itu tahu berdusta, melakukan sesuatu yang baru kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa munaqidun lil waqi', dan ini bertentangan dengan apa yang kenyataannya. Wala yajuzu tadawul hadhil bitaqah, maka tidak boleh orang itu apa? Menjadwalkan kertas-kertas ini kemudian dibagikan, kemudian ini loh, ini jadwalnya huruf Al-Quran seperti ini. Enggak benar. Ya. Li'annahu la yumkinu lil insanin an yashhada anna Allah ta'ala takallama bil Qur'an. Karena tidak mungkin bagi seorang untuk menyaksikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berbicara dengan Al-Quran. Bihaitsu takunu hurufuhu munqasimatan ala 19. Di mana huruf-hurufnya itu bisa dibagi menjadi 19 bagian. Man yaqulu hadza? Siapa yang mengatakan seperti ini? Lakinnahu, namun dia ini iftira'un 'ala Allah. Ini adalah kedustaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, maksudnya adalah apa yang dialami oleh Syekh. Ada orang-orang yang saking kreatifnya berpikir sampai seperti itu. Paham sampai sini? Dan ini tidak lain adalah waswas syaitan. Membuat sesuatu yang baru yang disangka bahwa itu adalah kebaikan. Dan salah sama fi'il. Summa inna hurufal Qur'ani karim, ya. Thumma inna hurufal Qur'anil karimi la yumkinu an yuqala innaha tanqasimu ala 19 ma ikhtilafil qira'at. Famathalan, ya, fatabayyanu qala
ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, wal qira'atu tsaniyah fatathabbatu idzan ikhtalafat atati tsa'u badalan 'anil ba' fatathabbatu wa badalan 'anin nun fakhtalafatil qismatu. Nah, antum lihat di sini, summa inna hurufal Qur'anil Karim, ya, kemudian bahwasanya huruf-huruf Al-Qur'an Karim tidak mungkin, ya, la yumkin, tidak mungkin an yuqala, untuk dikatakan apa, innaha tanqasimu ala tis'ata asyara, huruf-huruf Al-Qur'an itu terbagi menjadi 19 ma ikhtilafil qiraah, dengan adanya perbedaan dalam bacaan. Bacaannya pun beda-beda. Kok bisa itu menjadi dibagi menjadi 19? Contohnya fatabayyan. Ya, ini artinya gantinya ini. Ini diganti sama ini. Tengahnya aja, Mas. Ini ditulisnya fatabayyan. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, wal qira'atu tsaniyah fatathabbatu idzan ikhtalafat. Jadi ada di surat Al-Hujurat ayat 6, fatabayyan, maka tabayyun dulu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila datang kepada kalian fasik, seorang fasik, binaba'in, dengan berita, dengan suatu berita, fatabayyan, maka apa? Tabayyun dulu. Wal qira'atu tsaniyah, sedangkan cara membaca yang kedua, bacaan yang kedua, yaitu fatathabbatu, tasabbut wa tabayyun nafsul makna. Artinya tabayyun dan tasabbut, konfirmasi sama. Artinya itu, ya, mengkonfirmasi apa benar enggak ini berita ini. Ya. Wa badalan 'anin nun, di sini disebutkan ini berbeda antara fatathabbatu dan fatabayyan. Ya. Ini atatis ta'u badalan 'anil ba. Ta'nya ini, ya, di sini, tak di sini, ini gantinya menjadi mengganti ba. Ini ba di sini, ya, fasaba. Ini menjadi fatabayyanu, menjadi fatathabbatu. Ya. Wa badalan 'anin nun. Ba-nya ini, ba yang ini menggantikan nun. Ya. Taknya menggantikan nun. Fatakhtalifal qismah, ya, fakhtalatil qismatu, maka ini pembagian ini adalah apa? Tidak benar, ya, mustahil bahwasanya disebutkan menjadi 19. Nah, kemudian kadzalika fil Qur'anil Karim, demikian juga dalam Al-Qur'an Al-Karim, Maliki Yaumiddin wa Maliki Yaumiddin, ya, ikhtallat, kenapa? Zada harfun, lakin huwa, ya, lakin haula'i al-masghufun bima yadda'una annahu dzaka'un wa annahum ittala'u ala ma lam yattali' alaihi ahadun ya'tuna bimithli hadhihi al-khurafat la yasuddun nasa anil ma'na haqiqi alladhi jaa min ajlihi al-Qur'an. Fahalil Qur'an jaa liyuhsiyan nasu adada wa yuqassimunahu ala 19? La, wallahi wala yumkin an yanzila al-Qur'anul Karimu min ajli hadhihi al-mu'jizati kama yaqulun ma annaha laysat mu'jizatan fahiya fashilatun batilatun. Nah, antum lihat di sini tentang apa? Ya, tentang paragraf ini.
Demikian juga Al-Quran Karim tentang apa? Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin. Bacanya beda. Ya. Bukan ya ayyuhal muddatsir, Mas. Wahai orang-orang yang berselimut. Tapi di sini kalau misalnya ya man akala sahur birruz. Ya. Wahai orang-orang yang makan sahur dengan nasi. Ya. Kum. Ya. Dikatakan tangio. Ya. Wahai orang-orang yang makan sahur dengan nasi. Ya, bangunlah. Makanya kalau misalnya antum itu sahur mesti dengan nasi endok. Itu jam-jam segini udah endok. Allah Ustaz. Coba ya besok antum kurma aja sama air, Mas. Ya. Makanya kadang antum dengan sebab nanti mubadir, Ustaz. Atau kasihan anak-anak nggak habis, Ustaz. Nanti jadi mubadir. Artinya apa? Dipek dewe, dimplok dewe, habisin sendiri, tanduk sendiri. Padahal nggak ada keinginan untuk makan seperti itu. Ya, Allah Ustaz. Nah, ini juga ujian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum semua untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Wa zadakumullahu hirsan. Nah, lanjutnya. Ini kalau terpaksa ya, ana kasih tips lagi. Kalau terpaksa antum itu makan nasi dengan alasan sake, mubadir dan yang lainnya, maka akhiri makan sahur antum dengan kopi. Ana sudah nyoba dari tahun lalunya lagi. Semenjak ana pulang pertama kali Ramadan ke sini, ana udah nyoba untuk sahur dengan kopi. Dan subhanallah, Allah memberikan banyak keberkahan di situ. Pagi itu yang harusnya orang udah gini-gini, alhamdulillah enggak. Dalam hadis Nabi SAW apa? Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu kurma. Sebaik-baik, Mas. Ya, nasi itu di bawahnya. Harusnya milihnya yang paling bagus, kok malah milih saonone wae. Lanjut lagi. Ini hanya untuk biar antum semangat semua. Nah, tadi disebutkan ini tentang Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin. Ada yang panjang, ada yang ini ikhtalat. Karena apa? Ada tambahan satu huruf. Ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Paham? Lakin haula'i mazghunun bima yadda'una annahum daka. Orang-orang yang terlalu kreatif itu mengira bahwasanya mereka itu apa? Punya kecerdasan lebih, Mas. Wa annahum, dan mereka itu adalah ittala'u ala ma lam yattali' alaihi ahadun ya'tuna bimithli hadhil hurufat. Mereka itu melihat atau bahkan meneliti apa yang seorang pun itu tidak pernah membawakan yang semisal ini dari bentuk-bentuk hurufat yang lainnya. Dengan apa? Menjadikan Al-Quran 19 bagian huruf-hurufnya. Liyasuddun nasa anil ma'nal haqiqi. Ya. Ini benar-benar bisa menghalangi orang lain untuk bisa memaknai makna Al-Quran secara hakikatnya. Alladzi ja'a bihi min ajlihi Al-Quran. Di mana Al-Quran itu datangnya dengan huruf-huruf tersebut. Sehingga ketika dipatok kemudian dibagi-bagi seperti itu, bisa jadi akhirnya menyebabkan orang sulit untuk memahami Al-Quran. Fahalil Qur'anu ja'a liyuhsiyan nasu adada wa yuqassimunahu ala 19. Apakah Al-Qur'an itu datang hanya untuk agar orang itu bisa menghitung jumlah kemudian bisa membagi huruf-huruf itu menjadi 19? Enggak. Ini adalah salah kaprah di situ. Kenapa? La wallahi, tidak, demi Allah. Wala yumkin an yanzilal Qur'anul Karim min ajli hadhil mu'jizat. Dan tidak mungkin Al-Quran ini turun hanya dengan sebab mukjizat. Ya, mukjizat ini saja. Kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Artinya mereka mengatakan Al-Quran itu hurufnya mukjizat. Bisa dibagi menjadi 19 bagian. Ma'annaha laysat mukjizatan. Bahwasanya pembagian huruf Al-Quran menjadi 19 itu bukan mukjizat. Fahiya fashilatun batilun. Ini adalah apa? Fashilah, suatu kegagalan dan kebatilan. Apa? Gagal dalam menyampaikan ide-idenya yang terlalu kreatif karena nyeleneh, ngawur, dan juga batil karena maknanya tidak sesuai dengan
wakilnya, tidak sesuai dengan kenyataannya, bertentangan dengan nas-nas yang ada. Nasallahu alaihi. Nah, kemudian waqad ahbabtu an unabbiha ala hada li'annahu rubama tashi'u. Ya, li'anna alladhina sa'alani anha yuridu an yadba'a minha malayina wa yuwazzi'uha 'ala an-nasi wa yaqulu unduru ila al-Qur'an al-Karim fa naqulu hadha ghalatun fal Qur'anu ma nazala li hadzal ma'na wa la yumkinu an yurada bihi hadzal ma'na fantabihu limithli hadhihi al-umuri allati tunsharu faqad takunu min mulhidin kafirin aw fasikin fajirin yuridu biha saddan nasi 'anil ma'na alladhi min ajlihi nazala al-Qur'an. Nah, yang aku ingin peringatkan ala hada tentang ini, li'annahu rubama tashi'u, karena ini bisa jadi ini meluas, kesalahan ini meluas kemana-mana, Mas. Paham sampai sini? Ya, menyebar, viral. Kenapa? Li'anna alladhi sa'alani, karena orang yang bertanya kepadaku menginginkan apa? Untuk mencetak ini miliun, banyak sekali, dan akan dibagikan yuwazzi'uha 'alan nas, dan akan dibagikan pada orang-orang. Wa yaqul, dan dia mengatakan unduru ilal Qur'an Karim, lihatlah kalian pada Al-Qur'an Karim ini. Fa naqul, kita katakan hadza ghalatun, ini salah, yang dia lakukan ini salah. Fal Qur'anu ma nazala li hadzal ma'na, Al-Qur'an ini tidak diturunkan dengan makna tersebut. Dengan makna apa? Al-Qur'an dibagi menjadi 19 bagian huruf-hurufnya. Wala yumkin an yurada bihi hadzal ma'na, dan tidak mungkin yang diinginkan itu adalah makna yang dia inginkan. Al-Qur'an maknanya tidak seperti itu. Fantabihu limithli hadhil umur, maka hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Contohnya apa, Mas? Allati tunsharu, ini yang bisa viral kemana-mana, merajalela, menyebar kemana-mana. Sama halnya apa, Mas? Aplikasi, Mas. Al-Quran aplikasi banyak sekarang, khususnya aplikasi apa? Terjemahan Al-Quran, terjemahan banyak sekali. Dan sebagian itu ada yang edisi Al-Quran Syiah, tapi orang nggak tahu. Ada yang Al-Qurannya ya, yang aplikasi itu ada yang salah, tapi orang kan nggak tahu, asal baca. Ya, nasal sampai ini penting antum fahami. Ya, kenapa disebutkan faqad takunu ya min mulhidin kafirin aw fasikin fajirin. Bisa jadi yang membuat ini adalah orang mulhid, orang ateis, orang kafir, orang fasik, orang yang berbuat dosa, fajir, melakukan maksiat. Yuridu biha saddan nasi 'anil ma'na alladhi min ajlihi nazal Qur'an. Yang diinginkan orang-orang itu apa? Untuk menghalangi manusia dari makna yang dengan makna itu Al-Qur'an turun. Sehingga antum bisa lihat berapa banyak orang itu menjadi tersesat dengan sebab tipu daya mereka. Dan ini biasanya apa? Orang-orang Syiah itu juga main di dalamnya. Ya, orang-orang Syiah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubillah min syarrihim. Fa in qala qail, kalau ada yang berkata, hal yajuzu tafsirul Qur'anu bima yu'rafu bil ijazi ilmi min al-Qur'ani was sunnah. Jadi di sini tentang kalau ada yang berpendapat, sekarang ana mau bertanya kepada antum dulu tentang posisi Al-Qur'an yang antum pernah dapati terdapat kesalahan penulisan. Adakah di Indonesia ini lajnah tasrih wa tashih Quran? Ada, Mas, di Depak itu ada. Tapi apakah kemudian setiap aplikasi aplikasi Al-Quran itu harus izin mereka? Kalau Al-Quran yang dicetak itu harus izin Depak kalau ingin cetak di Indonesia. Kemudian lanjutnya, kalau ada yang berpendapat hal yajuzu tafsirul Quran Karim bima yu'rafu bil ijazil ilmi minal Quran wa sunnah, apakah boleh ya kalau
Al-Quran itu ini hal yajuzu tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran bima yu'rafu, dengan apa yang dikenal bil i'jazil ilmi, dengan keajaiban sains, minal Quran sunnah, dari Al-Quran sunnah. Paham gak maksudnya? Jadi sekarang ini ada orang-orang yang notabene dia doktor, doktornya bukan ilmu tafsir mas, tapi doktornya apa? Ya, di Eropa berkaitan dengan hal-hal tentang sains. Nah, kemudian dia menulis ayat-ayat itu dicocokologikan dengan sains yang dia pelajari. Apakah boleh seperti itu? Ini maksud ana untuk menjelaskan, menggamblangkan apa yang diinginkan Syekh seperti itu. Fal jawabu, ya. Tapi kalau di sini minal Quran wa sunnah, ya. Jadi keajaiban sains yang ada dari Al-Quran sunnah. Kalau tadi secara umum, kalau ini dari Al-Quran sunnah, boleh atau tidak? Fal jawabu, jawabnya adalah al-ijazul ilmiyu naw'ani. Naw'un dalla alaihi al-Qur'anu wa asyara ilaihi wa hadha la ba'sa bihi wa huwa min tafsir al-Qur'ani, wa naw'un la yadullu alaihi al-Qur'anu wa innama yu'khadhu minhu bitakallufin wa rubama la yadullu alaihi aslan fa hadha la yajuzu tafsirul Qur'anu bihi. Mithalu tsani qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Fassarahu ba'duhum bi'ilmi wa tabbaqa hadha 'ala al-wusuli ila al-qamari فهذا لا يحل لأن الآية لا تدل على ذلك. الآية فيها بيان الحال يوم القيامة ولهذا قال من أقطار السماوات والأرض ومعلوم أن هؤلاء لم ينفذوا من أقطار السماوات فالإعجاز العلمي الذي ليس فيه تكلف لا بأس به لأن القرآن واسع. Nah, antum lihat di sini tentang penjelasan dari Syekh tentang bahwasanya al-i'jazul ilmi, keajaiban sains, ini ada dua macam mas, ada dua macam. Keajaiban sains itu ada ya dua macam. Yang pertama adalah, jadi antum tulis di sini kalau ada nau'ani, antum tulis di sini apa? Di buku antum, di kitab antum, ini satu mas, kayak gini. Untuk intibah, agar jadi faham. Nau'un pertama dan nau'un yang kedua ini. Karena apa? Karena buku itu tidak disusun kemudian gampang untuk dipecahkan. Biasanya para penulis ingin menyusunnya paling ringkas, yaitu tulis satu paragraf gitu saja. Tapi kalau kemudian antum itu bisa istisjar, namanya apa mas? Istisjar, meminta untuk itu kemudian menjadi apa? Skema ke bawah untuk bisa memudahkan memahaminya, ini jauh lebih bagus. Kemudian ini adalah nau'un, macam dalla alaihi al-Quran, yang menunjukkan Al-Quran itu wa asyara ilaihi, dan ini memberikan isyarat kepadanya. Hadza la ba'sa bihi, artinya apa? Keajaiban sains tentang Al-Quran itu ditunjukkan dengan ayat Al-Quran, maka tidak mengapa. Karena apa? Itu termasuk tafsir Al-Quran. Itu termasuk apa? Tafsir Al-Quran. Wa na'un la yadullu alaihi al-Quran, dan ya, macam keajaiban sains yang itu tidak ada penunjukannya dalam Al-Quran. Jadi kalau tadi yang keajaiban yang ditujukan dengan Al-Quran, ada keajaiban sains yang tidak ditujukan dengan Al-Quran.
Wa innama yu'khadhu minhu bitakalluf. Namun itu keajaiban itu diambil dari Al-Qur'an dengan apa? Ngoyoworo. Aluf. Wa rubama yadullu alaihi aslan, dan atau bisa jadi tidak menunjukkan itu secara hukum asalnya. Kenapa? Fahada la yajuzu tafsirul Qur'an bihi. Maka tidak boleh menafsir Al-Qur'an dengan yang seperti itu. Apa? Ngoyoworo, cocokologi, mengada-ada, takalluf. Ya, artinya takalluf ini yang tadinya nggak ada disebutkan dalam Al-Qur'an, tahu-tahu ini ada keajaibannya itu di ayat ini. Nah, ini contohnya. Misal usani, contoh yang kedua ini adalah qala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat 33. Ya ma'asyaral jinni wal insi, hai jamaah jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya, jika kalian sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Ya, kalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. La tanfuduna illa bisultan. Nah, ini tentang apa? Jin dan manusia gak bisa menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Nah, fassarahu ba'duhum bil ilmi. Sebagian mereka, ya sebagian orang-orang yang sok pintar tadi mengatakan apa? Mereka menafsirkan dengan ilmu. Wa tabaqa hada 'alal wusuli ilal qamari fa hada la yahid. Dan bahkan ini sampainya penafsiran itu, sainsnya mereka, ilmu yang mereka pelajari itu menunjukkan apa? Ilal qamar, tentang apa? Bulan. Fahada la yahil, maka ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Li'annal ayata la tadullu ala dzalika, karena ayat itu tidak menunjukkan tentang bulan, Mas. Tidak menunjukkan tentang bulan. Artinya apa? Ketika orang bisa ke bulan, dikatakan bahwasanya ini adalah tafsiran tentang ayat surat Ar-Rahman ayat 55 ini. Yang dikatakan Neil Armstrong bisa ke bulan, nancepin itu, oh itu tafsir dari surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asyaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan ay bil ilmi. Salah. Ya, orang bisa ke bulan dengan apa? Dengan kekuatan roket. Ya, itu nggak benar seperti itu. Kenapa? Nah, antum lihat di sini. Karena al ayatu la tadullu ala dzalika, ayat itu tidak menunjukkan demikian. Kenapa? Al ayatu fiha bayanul hali yaumil qiyamah. Karena ayat ini menunjukkan tentang keterangan kondisi pada hari kiamat. Ya. Walihada qala, oleh karena itu sebutannya apa? Min aqtaris samawati wal ard, dari penjuru langit dan bumi. Ya. Wa ma'lumun, yang maklum, yang diketahui, anna haula'i la yanfudu min aqtaris samawati wal ard, yang diketahui bahwasanya mereka tidak bisa menembus langit dan bumi. Sekarang yang sampai ke dasar bumi kemudian ke langit yang paling ujung siapa? Gak ada. Fal-ijazul ilmi alladhi laisa fihi takalluf la ba'sa bihi li'anna al-Qur'ana wasi'. Kalau mukjizat, keajaiban sains yang di situ tidak ada cocokologinya, tidak ada mengada-adanya, ya, benar adanya dengan Al-Qur'an, dengan tafsiran yang sahih, maka tidak mengapa. Li'anna al-Qur'ana wasi'un, karena Al-Qur'an itu wasi'. Al-Qur'an itu apa? Wasi'. Al-Qur'an itu luas. Paham sampai sini? Nah. Wa mimma yunkaru aidan mimma yuqalu al-i'jazul ilmiyu ma yusammunahu bil i'jazil adadi al-mabni 'ala al-adadi 19. Hadha aidan batilun wa la yajuzu an yuqala innal qur'ana mu'jizun min hadhihi nahiyati. Termasuk yang diingkari juga
Apa-apa yang dikatakan tentang apa? Al-ijazul ilmi, mukjizat, keajaiban sains. Apa yang dinamakan mereka apa? Bil ijazil adadi, keajaiban angka-angka yang ada di dalam Al-Qur'an. Mabni alal adat. Ini posisinya dibangunnya berdasarkan apa? Adat. 7 misalnya. 7 keajaiban dunia. Kemudian nanti 7 apa? Oh, itu disebutkan dalam Al-Quran 77. Paham sampai sini? Ini cocokologi yang seperti ini. Enggak benar. Sehingga di sini disebutkan ada 19. Ada 19. Hada aidun batilun. Ini adalah batil. Wala yajuzu an yuqal, dan tidak boleh dikatakan innal Qur'ana mu'jizun min hadin nahya. Al-Qur'an itu menjadi mukjizat dengan sudut pandang yang seperti ini. Dengan sudut pandang apa? Jumlah angka-angkanya itu mukjizat. Ada yang 7, ya, ada yang 3, ada yang berapa. Ini kaitannya dengan apa? Mukjizat. Nah, awalan yang pertama, ya. Nah, ini antum lihat. Awalan yang pertama, li'anna al-qira'ata mukhtalifatun. Ya. Pertama, di sini alasannya. Al-qira'ata mukhtalifatun, bacaannya itu beda-beda. Wahum yaquluna mathalan, mereka mengatakan at-ta'u taqarrarat kada wa kada maratan idza qassamtaha ala 19 in qasamat. Al-lamu taqarrarat kada wa kada maratan idza qassamtaha ala 19 in qasamat bila kasrin. Wa hakadha yaz'umuna wa hadha la syakka annahu batilun. Nah, maksudnya tadi tentang 19 itu gini loh. Bacaannya itu beda-beda. Bacaan Al-Qur'an ada beda-beda. Dan mereka mengatakan, ya, at-ta'u, huruf ta saja, Mas. Ta. Itu taqarrat kada wa kada. Itu berulang kali disebutkan dalam Al-Quran sejumlah sekian-sekian. Ya, sekian-sekian kali. Idza qasamtaha ala 19 in qasamat. Kalau engkau itu membaginya menjadi 19 pembagian. Al-lamu taqarrarat. Lam itu menjadi berulang-ulang. Huruf lam, tadi huruf ta, sekarang huruf lam. Berulang-ulang, kada wa kada. Demikian. Maratan. Ini disebutkan ada pengulangan sekian kali. Idza qasamtaha ala 19 in qasamat bila kasrin. Dan lam itu akan bisa diulang-ulang sampai sekian banyak kalau engkau itu membaginya menjadi 19 bagian, ya, tanpa ada kasr. Ya. Hakada yaz'umuna, mereka itu mengira. Wa hadza la syakka annahu batilun, dan tidak ada lakukan lagi yang seperti ini batil, Mas. Tidak ada pada zaman Nabi SAW sahabat ulama-ulama meninggalnya membagi Al-Quran seperti itu, jelimetnya seperti itu, Mas. Nggak ada. Ya. Hatta qala li ba'duhum, ya, sampai ada orang sebagian dari mereka mengatakan padaku, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudaw lil alamin. Ya, sesungguhnya awwala baitin, ya, di sini di surat Ali Imran ayat 96, ya, disebutkan, ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, ya, lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah maksudnya Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua orang. Ya, ini Bakkah. Ya. Wa qala fi suratil Fath. Ini tentang apa, Mas? Bi Bakkah. Di dalam surat Al-Fath, ya, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Ini Makkah.
sebutannya. Ya. Disebutkan tentang Bakkah dan Makkah. Ya. Makkah ini cuma di surat Al-Fath ayat 24. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kalian dan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah yang menahan tangan mereka. Nah, di sini disebutkan tentang Bakkah dengan Makkah. Ini di surat Al-Fath ayat 24. Ini Makkah. Qala innallaha dzakara Bakkah min ajli an tutimma al-ba'ul adada alladhi yanqasimu ala 19 wa ada la syakka annahu kadibun. Jadi ini mereka mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla menuliskan, atau di sini di surat Ali Imran itu tulis Bakkah bukan Makkah. Kenapa? Karena min ajli an tutimmal ba'ul adada, karena agar ba'nya di sini menjadi sempurna 19 jumlahnya. Dan ini tidak dilakukan lagi, bahwa ini apa? Ini kadibun, ini dusta, cocokologi, Mas. Ya, walaupun tidak semua cocokologi dusta, tapi di sini dusta. Kenapa Bakkah tidak disebutkan Makkah? Ya Allah berkehendak seperti itu. Tidak kemudian mengatakan apa? Karena baknya itu biar genap 19. Allah musta'an. Nah, wad dalilu, dalilnya adalah masalan semisalnya fil Qur'an ya, kalimatun fiha qiraatun. Contohnya adalah dalam Al-Qur'an satu kata, beberapa kata ini ada di dalamnya beberapa bacaan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Ini tentang tabayyun tadi. Fiha qiraatun fatathabbatu. An-Nisa ayat 94. Ini yang disebutkan. Ini salah satu tadi juga disebutkan di awal oleh Syekh tentang fatabayyanu dan fatathabbatu. Ya. Ini dijelaskan dalilnya adalah ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, apabila ya idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Ya, maka telitilah oleh kalian. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Jadi orang-orang yang beriman, apabila kalian itu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah. Dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda. Nah, fiha qiraatun, ini ada bacaan lainnya adalah fatathabbatu. Tabayyanu, tathabbatu sama, telitilah, konfirmasilah. Idzan ikhtallal adadu, maka ini adalah apa? Jumlahnya itu tidak sama, dan ini mustahil pembagian 19 itu. Salah. Sara badalan nuni sa'un wa badalal ya'i ba'un. Maka nun itu ya, nun itu diganti dengan sa, dan ya itu diganti dengan ba. Nah, kadzalika Malik Yaumiddin. Antum tahu? Ini kalau misalnya tadi Syekh sudah menjelaskan, itu tidak perlu kemudian ini dijelaskan lagi. Tapi kenapa ini? Karena yang menjadi apa yang disampaikan Syekh waktu itu, ini bukan hanya sepele. Karena saat itu didukung, itu penelitian orang yang dibiayai oleh masyarakat yang punya uang banyak dan ingin membagi mukjizat Al-Quran berkaitan dengan jumlah itu ke banyak orang. Tapi dari Syekh ingin menjelaskan, nggak benar itu, jangan dilakukan, karena itu bukan mukjizat, itu bukan mukjizat. Nah, itu cocokologi. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Begitu juga Malik Yaumiddin. Ini Malik Yaumiddin
bihadfil alif. Fanaqasatil alif. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Ma-nya pertama ada alifnya, yang kedua tidak ada alifnya. Ya. Sehingga apa? Ini ada berkurang hurufnya alif. Fal qasdu anna hadza la syakka annahu kadhibun. Yang dituju di sini tidak lain, tidak diragukan bahwasanya ini apa? Kedustaan. Wala yajuzu an yufassara al-Qur'anu bil ijazil adadi. Maka tidak boleh untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan keajaiban angka. Li'annahu awalan, karena yang pertama laisa fi ijazun kama qalu. Karena tidak ada kaitannya dengan mukjizat sebagaimana yang mereka katakan. Tsaniyan, yang kedua, Al-Qur'anu ma nazala ala annahu tamrinun hisabiyun, bal nazala ala annahu mau'idatun wa shifaa'un lima fis sudur. Yang kedua, Al-Qur'an tidak diturunkan, tidak turun untuk sebagai latihan matematika, Mas. Ya, cocokologi matematika. Kalau ini sekian, bisa jumlah sekian, nah sekian. Ya, ini banyak. Ini seperti itu. Bal nazala ala annahu mau'idatun. Tapi Al-Qur'an itu turun karena apa? Ini sebagai nasihat, menjadi sifat pengobat, Mas. Ya, obat lima fis sudur, dari penyakit yang ada di dalam dada. Wa yuqalu, dan dikatakan, innal ladzi atlaqa hadhil bid'ata rajulun kana yunkirul qisma tsani minasyahadati wa yaqulu inna syahadata faqat taktasiru ala la ilaha illallah. Ada yang berpendapat bahwasanya yang memutlakkan tentang mukjizat tadi itu, ini adalah ini bid'ah, ini adalah seorang laki-laki yang apa? Dia itu mengingkari pembagian yang kedua dari syahadat. Jadi dia tidak mempercayai, tidak meyakini syahadat kepada Rasulullah SAW. Wa yaqul, dan dia mengatakan inna syahadata faqat taktasiru ala la ilaha illallah. Syahadat itu cukup dengan, mencukupkan dengan apa? Syahadat la ilaha illallah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Wa huwa rajulun yusamma rasyada wa nasharaha fima sabaqa qabla sanawatin walakinnahu qatalahu ba'dun nasi li'annahu ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Orang ini sering disebut apa? Rasyada, memberikan orang-orang yang memberikan petunjuk. Ya. Wa nasharaha fima sabaqa, dan ini dia itu mempopulerkan apa-apa yang sebelumnya, qabla sanawat, sebelum tahun-tahun ini, ya, sudah lama. Walakinnahu qutila, tapi dia dibunuh. Qatalahu ba'dun nas, ada sebagian orang yang bunuh dia, li'annahu ibtada'a, karena dia telah berbuat bid'ah fi dinillahi, membuat mengada-ada dalam agama Allah, ma laysa minhu, dari apa yang tidak ada dasarnya dari agama ini. Maka yang model-model seperti itu, Mas, ngeri, Mas. Kayak misalnya apa, Mas? Lihat gendeng mati, syukur, bukan alhamdulillah, ya, artinya syukur. Ya, kita juga senang. Ya, kita senang karena apa? Tentara-tentara syaitan itu sudah Allah binasakan. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kepada kaum muslimin. Nah, walakin hadhil ayyam al-akhirata wajadtu insanan ma'ahu waraqatun min hadha an-naw'i yuridu an yatba'aha ala hisabihi al-khasi wa yuwazzi'aha bainan nasi faqultu lahu hadha la yajuz ma mazaqtu al-waraqata allati a'tani wa qultu yajibu an ta'lama anna al-Qur'ana innama nazzala li islahil khalqi la limtihani uqulihim bil adadi wa ma ashbaha dhalika thumma kama taqaddama tujadu ayatun mukhtalifatun tamna'u hadha at-tarkib alladhi dzakara. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan esok hari karena ini kaitannya masih sama, tapi asalnya biar besok fresh mulai dari pembahasan yang baru. Karena apa? Ada orang yang datang kepada Syekh di sini membawa kertas dengan model yang seperti itu juga tentang apa? Keajaiban angka. Kemudian
orang tersebut ingin mencetaknya dengan pembayaran dengan uangnya dia sendiri, ya, dan untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Dan aku katakan hada la yajuz, ini tidak boleh. Mazaqtul waraqata allati a'tani, dan aku merobek-robek kertas yang diberikan kepadaku. Qultu yajibu an ta'lama, wajib, aku katakan wajib engkau itu mempelajari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu tidak turun, ya, turunnya itu untuk memperbaiki manusia, bukan untuk memberikan ujian akal, ujian matematika, Mas, dengan adanya bilangan-bilangan atau apa yang semisalnya, ya. Summa kama taqaddama, sebagaimana yang sudah berlalu. Maka tujadu ayatun mukhtalifatun, ada ayat-ayat yang berbeda-beda, tamna'u hadat tarkib alladhi dzakara. Ini untuk apa? Menyanggah susunan-susunan yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan tentang keajaiban angka yang ada di dalam Al-Quran. Naktafi bihadil qudrah, dan semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.